Kita tuh barang banyak dibajak gitu, banyak ditiru, banyak dibajak. Dari 347 menjadi IT, menjadi Uncle, terus sekarang dia 347 lagi gitu. Ya itu stok kita yang paling goib lah, karena paling lama. Kalau lu berkarya itu, kepinginnya kita tuh pesannya nyampe kan, bukan pesannya laku gitu. Ini tuh berangkat dari hal-hal yang berhubungan dengan sehari-hari saya gitu. Jadi kayak gue tuh suka banget sama main surfing, terus suka traveling, terus suka sama desain. Jadi kayak itu gabungan semuanya. Makanya pertama kali ini yang kita bikin itu, gue sama teman-teman gue tuh bikin produk desain yang latar belakangnya surfing gitu. Kalau dari segi, ya kalau ngomongin gaya ya, selalunya isme yang awal kita tuh terbawa akhirnya sampai sekarang. Kayak misalnya kenapa sih Uncle dari dulu desainnya cuman gitu-gitu aja gitu kan, sangat sederhana gitu. Ya itu karena waktu itu kita keterbatasan, kayak yang print tuh gua ke kaos sama temen gua gitu. Kita nggak punya teknologi tuh, cuman punya medianya seal screen buat rumahan dan kita print di kos-kosan kita gitu. Berarti satu warna, ampun, kalau harus dua warna, harus presisi, udah jangan. Jadi kita bagaimana caranya bikin satu image yang dengan satu gambar doang, dia bisa interest gitu orang gitu. Nah itu PR-nya kita, dan akhirnya kebawa-bawa. Akhirnya kita terbiasa dengan tidak terlalu banyak warna gitu, karena menurut kita warna itu cuman bagian dari ekspresi dari image-nya gitu. Tapi yang kita ingin sampaikan komposisinya kan. Jadi kadang-kadang dengan satu warna kita berimajinasi komposisinya rame juga gitu kan. Kalau di musik mungkin satu instrumen tapi kita bisa ciptakan komposisi musik yang penuh gitu. Tiap gagasan tuh ada visinya gitu. Kalau kita memang visinya pengen, pada dasarnya gini, kelebihan kita apa sih? Kita nggak bisa cepat bikin barang, nggak bisa, tapi kita bisa desain barang. Dari 96 pas waktu itu kita tuh masih kuliah, dibuatnya tuh tidak direncanain gitu, nggak ada bisnis plan-nya, nggak ada apa, cuman kita suka-suka aja, terus akhirnya berkumpul, terus bikin karya, bikin sesuatu, dan akhirnya karyanya bisa jadi dikenal sama teman-teman kita sekitar. Bisa dibilang itu tuh kayak tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya gitu. Dan menurut gua titik yang menurut gua yang oh ini kita harus serius, kita sudah punya pembeli yang kita nggak kenal. Yang pasti sih ketika udah ada orang yang kita bayar, walaupun kita belum dibayar ya waktu itu, gua tuh 5 tahun nggak dibayar sama teman-teman gua, kita bekerja tanpa dibayar. Waktu itu gua cuman berpikir sama teman gua, gagasan kita harus jadi gitu. Kayak lu kalau punya gagasan, kayak lu paling terakhir deh harus dapat duitnya gitu. Referensi yang paling bagus tuh ya di luar sana, lu ketemu orang, lu diskusi, lu dapat masukan. Bahkan referensi kadang-kadang dari klien kita gitu yang bagus loh, baju ini gue suka, tapi lebih bagus lagi kalau ini. Terus kita biasanya pulang, bener juga tuh kata orang itu ya. Jadi bisa kita jadi referensi gitu. Jadi kayak apa, referensinya tuh membuka diri sebanyak-banyaknya aja. Di tahun, mungkin kita 5 tahun awal tuh dari 96, di tahun 2000 kan kita pertama kali buka store di Dago, terus habis itu pindah ke Dipati Ukur, terus habis itu pindah ke store kita yang sampai sekarang yang di Trunojoyo. Nah, ya itu store kita yang paling goib lah, karena paling lama. Tahun 2000-an lah kayaknya bikin hak cipta itu untuk didaftar, karena kita tuh barang banyak dibajak gitu, banyak ditiru, banyak dibajak. Akhirnya kita cetak, pernah buku kita tuh yang 10 tahun kita cetak, semua archive kita di buku itu kita jual bebas. Daripada lu niru-niru grafisnya apa ke toko kita, ini lu beli bukunya, itu lengkap semua archive-nya. Kalau gue bilang mah sekarang waktunya untuk dibenerin semuanya kan, jadi kayak mungkin nanti ada tahapnya semuanya yang tadi lu bilang kan, tadinya gua merasa oh ini
kayak copyright apa, tapi semakin lama gue merasa ya ini harus dibenerin semuanya. Gue mengikuti dari tahap ini dibangun gitu, ekosistemnya gitu, sampai sekarang udah mau jadi. Tapi menurut gue nanti suatu hari nanti ini tuh akhirnya jadi satu ekosistem yang harus diurus dengan benar gitu, supaya dia bisa lebih berkembang dan mungkin jadi legacy sih sebenarnya. Harusnya ini jadi legacy semua, nasional legacy, jadi kayak mungkin anak-anak kita bisa ikut di kereta ini semuanya gitu. Irma Mariana selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan saya sudah mengabdi kurang lebih 11 tahun di DJKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu adalah salah satu unit di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan salah satu tugas yang kami emban adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan kepastian hukum ini berupa pelindungan terhadap kekayaan intelektual, baik itu paten, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, indikasi geografis, hak cipta, desain industri, dan lain-lain. Ada 3 pilar yang selalu kami kedepankan dalam bekerja, khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 3 pilar ini adalah filing atau pendaftaran. Itu yang pertama. Yang kedua, komersialisasi, dan ketiga, penegakan hukum. Kami menerima permohonan pendaftaran, baik itu merek, cipta, desain industri, dan lain-lain. Kami membuka kesempatan kepada masyarakat, khususnya para pemilik kekayaan intelektual, untuk dapat mendaftarkan atau mengajukan permohonan pendaftarannya kepada kami secara online. Setelah melakukan pendaftaran, tentunya diperlukan komersialisasi. Setelah dilakukan komersialisasi, yang ketiga adalah penegakan hukum. Di sini kami akan mencoba membantu, karena di sini kami mempunyai PPNS. PPNS itu yang akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum tadi. Kalau terkait dengan pelayanan yang kita berikan ke masyarakat, tentunya kami selalu berupaya memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Bagaimana kemudahan dalam mengajukan permohonan KI, bagaimana kemudahan mereka mengakses seluruh informasi yang KI sediakan atau berikan. iProlan merupakan salah satu terobosan baru DJKI untuk mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan permohonan kekayaan intelektualnya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga mempunyai mimpi yang sangat besar untuk dapat menjadi the best IP office in the world. Dan hadirnya layanan iProlan ini merupakan salah satu upaya atau langkah yang kami siapkan untuk menuju the best IP office in the world. Selain itu, kami juga mempunyai layanan e-hak cipta, di mana masyarakat Indonesia dapat mencatatkan hak ciptanya melalui aplikasi e-hak cipta. Dan tentunya semua aplikasi yang tadi telah saya sebutkan merupakan salah satu langkah kami untuk dapat selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia. Saat ini kami sedang mempersiapkan CVQ. CVQ ini adalah sebuah inovasi baru kami. Ini adalah sebuah inovasi yang merupakan adaptasi kami terhadap kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. Jadi CVQ ini memang dihadirkan untuk sebagai solusi kepada masyarakat, khususnya pemohon KI yang tidak dapat berkonsultasi secara langsung atau offline kepada DJKI. Dan melalui CVQ ini teman-teman, khususnya para pemohon kekayaan intelektual, dapat berkonsultasi melalui agen-agen kami. Kami menganggap call center ini penting. Kenapa? Semakin hari semakin banyak masyarakat yang aware terhadap DJKI. Semakin hari banyak yang masyarakat yang merasakan manfaatnya dengan dilindunginya kekayaan intelektualnya. Dan tentunya itu relevan dengan keingintahuan mereka terhadap DJKI, keingintahuan mereka terhadap proses apa yang harus melewati ketika melakukan pendaftaran. Nah, menangkap itu, kami berupaya untuk memaksimalkan layanan informasi kami. Kami menyiapkan semua kanal-kanal yang memang bisa dijadikan pilihan untuk masyarakat. Salah satunya call center tadi. Call center ini adalah salah satu alat komunikasi yang memang kami siapkan untuk masyarakat,
untuk dapat lebih mudah mengakses kami, untuk bisa tahu banyak lagi, misalnya tata cara permohonan KI, kemudian berapa sih biaya mendaftarkan merek, berapa biaya mendaftarkan paten, dan lain-lain. Jadi masyarakat sekarang tidak perlu ragu lagi ketika ada yang dirasa ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa telepon agent call center kita di 152. Nama saya Uli Dayati. Saat ini saya bekerja di DJKI sebagai salah satu agen call center. Saya sudah bekerja di sini kurang lebih 3 tahun dari tahun 2019. Peran dari call center sendiri itu sangat banyak menurut saya ya. Tapi yang terpenting call center itu harus menerima panggilan dari pemohon. Kalau kita sebutnya kan pemohon atau masyarakat umum, kemudian menerima keluhan atau kritikan dari mereka untuk membangun DJKI, untuk menyajikan pelayanannya lebih optimal dan membantu untuk mengatasi kendala atau solusi yang sedang mereka hadapi terkait permohonannya. Pada umumnya yang sering ditanyakan karena saat ini permohonan sudah online, jadi terkait tata cara atau prosedur pendaftaran permohonan itu sendiri. Mulai dari pembuatan akun, kemudian verifikasi akun, kemudian hingga proses input permohonan itu. Kemudian ada pengalaman yang menarik sih yang bikin kita happy juga ya. Salah satunya ada tuh yang masuk ke kita terhubung, kemudian dia dengan santainya atau dengan ramahnya menanyakan kondisi kita, apakah kita sudah makan siang atau sedang sakit, seperti itu sih. Dari hal-hal kecil tersebut sih menurut saya lumayan membangun emosi kita sih. Jadi antara call center dengan masyarakat ada keterikatan yang bagus sih gitu. Untuk saat ini call center dari DJKI beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bagi pemohon yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual bisa mengajukan permohonan secara online dengan cara yang pertama itu harus memiliki akun, yaitu mereka harus mendaftarkan akun ke website untuk permohonan yang dituju, misalnya website untuk merek yaitu berarti merek di .dkip.go.id. Setelah itu akun diverifikasi. Setelah akun diverifikasi, mereka dapat mengajukan permohonan dengan login terlebih dahulu menggunakan akun yang mereka daftarkan tersebut. Gue pergi lari pagi ke Gedung Sate gitu, kalau di Bandung banyak banget sendal-sendal 347, banyak baju 347 tapi bahannya beda, terus rasionya beda-beda, tapi ya gue bilang gimana lagi. Dengan terlindunginya karya-karya anak bangsa, kami yakin produk-produk Indonesia akan semakin mampu bersaing di pasar dunia.